Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview sebuah artikel jurnal ilmiah yang terindeks Scopus. Saya mengangkat salah satu judul pada jurnal Indonesian Journal of Islam Society. Nah, jadi di sini saya mengambil sebuah judul Understanding the Delivery of Islamophobic Hate Speech via Media Sosial in Indonesia. Memahami kebencian Islamofobia melalui media sosial di Indonesia, yang ditulis oleh Kastolani, IAIN Salatiga Indonesia. Peneliti melihat fenomena Islamofobia yang berkembang di media sosial, yang mana sejauh ini Islamofobia tersebar luas di media sosial. Peneliti melihat fenomena Islamofobia yang tersebar di Indonesia melalui media sosial, yang mana sejauh ini kita melihat konten-konten Islamofobia ataupun Islamofobia itu sendiri biasanya di Barat, sedangkan yang mana penduduknya itu minoritas Muslim. Dan penelitian kali ini Kastolani melihat fenomena Islamofobia yang tersebar luas di media sosial, khususnya di Indonesia, yang mana konten-konten Islamofobia tersebut menggunakan akun anonim. Nah, jadi jika kita sedikit kembali kepada awal mulanya munculnya Islamofobia itu, maka kita dapat melihat di Barat pada insiden 9 November 2001 di Amerika Serikat. Nah, jadi di sini adalah gerakan perang melawan terorisme, yang mana sebagian besar itu terdapat orang Islam. Nah, jadi Islam di Amerika Serikat semakin terdiskriminasi karena adanya insiden tersebut. Kita melihat ke Indonesia juga ada kejadian yang serupa seperti di Amerika, yaitu pada insiden bom Bali 1 dan bom Bali 2, yang mana setelah kejadian tersebut Islamofobia mulai marak-maraknya. Tidak hanya di Barat saja Islamofobia berkembang luas, tetapi juga di Indonesia yang penduduk Muslimnya mayoritas, konten Islamofobia tersebar luas. Bahkan masyarakat Muslim sendiri yang mempublish konten pemicu Islamofobia tersebut, sehingga banyak komentar dari para netizen yang mengarah kepada Islamofobia. Di sini peneliti mengambil dari 4 platform media sosial, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Nah, jadi pada keempat platform tersebut mendapatkan banyak data Islamofobia yang ada yang media sosial. Berdasarkan hasil survei APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, mendapatkan hasil melalui 4 platform tersebut, yaitu yang pertama, di urutan pertama persentase yang paling tinggi yaitu Facebook 50,7%, dan yang pada peringkat kedua yaitu Instagram dengan persentase 17,8%, kemudian YouTube 15%, dan Twitter 1,7%. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh konten Islamofobia yang ada di keempat platform tersebut. Nah, jadi di sini contoh dari Facebook, yaitu itu agama binatang, nanti kita sensor. Di IG contohnya itu, kenapa rupanya kalau bendera tauhid dibakar, Tuhan kalian ikut terbakar. Nah, sedangkan di YouTube Islam agama sesat. Di Twitter, setelah Nabi dan Tuhan menjual ayat Al-Quran dan hadis adalah palsu. Nah, itu konten-konten yang negatif tentang Islam banyak sekali contohnya, tapi saya mengambil dan masih banyak lagi konten-konten negatif lainnya yang tidak saya sebutkan di sini. Sementara itu, penelitian ini menemukan bahwa muatan Islamofobia diarahkan pada keyakinan dan ajaran Islam, bukan pada umat Islam sebagai penganut Islam, tapi pada ajaran dan keyakinannya. Jadi di sini
Berdasarkan dari argumen tersebut, peneliti menegaskan bahwa kebencian terhadap ajaran atau keyakinan Islam yang disampaikan secara terbuka melalui berbagai platform media sosial dapat muncul karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan reaksi atas dakwah yang disampaikan oleh ulama Muslim yang mendiskreditkan agama lain, khususnya Kristen. Gagasan ini merujuk pada pembahasan tentang bagaimana konten Islamofobia yang disampaikan melalui media sosial yang diarahkan pada ajaran dan keyakinan Islam, yang mana dianggap sebagai reaksi terhadap khutbah yang disampaikan oleh kelompok Islam yang sering diidentikan dengan kelompok Islam radikal atau fundamental seperti FPI. Dalam artikel ini peneliti mengambil salah satu contoh pidato yang dibawakan oleh salah satu imam besar FPI, yaitu Habib Rizik Syihab. Beliau menyampaikan, "Selamat Natal, apa artinya? Selamat ulang tahun Yesus Kristus anak Tuhan." Saya menjawab, "Lam yalid walam yulad." Dia tidak beranak atau diperanakkan. Jika Tuhan melahirkan, siapa yang akan menjadi bidan? Pidato ini diunggah oleh seorang netizen atas nama akun Zetero Media ke media sosial YouTube. Jadi video yang telah diupload ini mendapat berbagai reaksi negatif sehingga munculnya konten Islamofobia. Dan poin kedua, bentuk kebebasan berekspresi bagi netizen dalam iklim demokrasi Indonesia. Hal ini merujuk pada pembahasan tentang bagaimana konten Islamofobia yang disampaikan melalui media sosial yang diarahkan pada keyakinan atau ajaran Islam dianggap sebagai salah satu bentuk kebebasan berekspresi atau ajaran Islam dianggap sebagai salah satu bentuk kebebasan berekspresi. Dua hal tersebut sudah lama menjadi dilema bagi negara-negara yang menganut demokrasi. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penyampaian ujaran kebencian Islamofobia melalui media sosial dalam konteks Indonesia dapat dianalisis menjadi 3 bagian. Yang pertama, reaksi atas khutbah ulama yang mendiskreditkan agama lain, khususnya agama Kristen. Yang kedua, sebagai bentuk kebebasan berekspresi bagi netizen dalam iklim demokrasi Indonesia. Yang ketiga, salah satu bentuk politik identitas netizen di media sosial akibat dampak polarisasi politik agama. Nah, jadi ketiga bagian tersebutlah. Nah, jadi dari ketiga bagian tersebut, Islamofobia juga kemungkinan besar dapat terjadi pada negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.